Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah mengenai sebab-sebab butanya hati. Ada beberapa sebab hati menjadi buta. Ada sebab-sebab kenapa orang menjadi pangling kepada Allah. Dan sebab-sebab yang lain. Jadi yang pertama adalah kita berbicara mengenai golongan-golongan orang-orang yang menjadi bala tentaranya setan, di mana nanti ketika orang-orang itu menjadi bala tentaranya setan, otomatis orang-orang itu nanti dijadikan lupa atau pangling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pula yang disampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 30 ya. Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fariqun hada wa fariqun haqqan 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang artinya bahwa segolongan dari kalian itu diberikan petunjuk, diberi petunjuk sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagian dari kalian haqqo, telah nyata atau telah tetap, alaihimud dhalalah, ya, mereka sudah ditetapkan berada dalam kesesatan. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kalimat setelah ini adalah kenapa menjadi sesat. Innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Mereka itu menjadikan para setan itu adalah sebagai teman atau penolong dari selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tetapi mereka menyangka, ya, menurut versi mereka, mereka itu mendapatkan petunjuk. Sehingga dari ayat ini maka yang harus difahamkan atau difahami bersama adalah bahwa pada awalnya manusia itu telah mengadakan perjanjian kepada Allah, ya, di mana pada saat itu manusia berjanji mengadakan perjanjian bahwa Rabb manusia adalah Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini yang ada ini, aku adalah Tuhanmu? Kemudian manusia menjawab bala syahidna, qalu bala syahidna. Tapi kemudian manusia itu lahir ke alam dunia, kemudian diganggu atau digoda oleh setan, dalam rangkanya adalah supaya menutupi, ya, menutupi hatinya, kesadarannya dengan perjanjian awal kepada Tuhannya. Nah, terus hal itu terus dilakukan, ya, oleh setan, karena memang tujuannya setan itu oleh bala tentara untuk oleh batil. Tapi kemudian, ya, setan itu tetap ada tanda-tandanya, ya, tanda-tanda orang-orang yang tergoda oleh setan. Di antara langkah-langkah atau khutuwatis syaiton, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti khutuwat atau tumindak atau lidikan atau jalan-jalannya setan. Yang pertama adalah menimbulkan was-was, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu tanda-tandanya. Yang kedua yaitu membuat lupa, ya, dari setan itu pekerjaannya adalah membuat lupa. Kemudian tanda-tanda selanjutnya adalah memanjangkan angan-angan. Jadi angan-angan pikirannya atau angan-angannya manusia itu manjang terus, ngayal dan seterusnya. Begitu. Ya. Terus tanda-tanda selanjutnya adalah membuat tipu daya. Ya. Terus kemudian tanda-tandanya adalah menimbulkan permusuhan di antara anak turunnya Nabi Adam. Tuh. Terus juga tanda-tanda setan adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Itu begitu. Nah,
Setelah sampai di sini, tanda-tanda setan itu yang paling sering terjadi, ya, itu diantaranya adalah memanjangkan angan-angan atau kemudian membuat lupa. Dalam hal ini, yang Syekh Abdul Qadir Jailani membahas khusus pada pasal ke-10 tentang bagaimana kegelapan itu menjadi penghalang, atau dalam bahasa Arabnya adalah hijab. Hijab apa sebenarnya? Hijab antara manusia atau hatinya manusia kepada Allah, ya, yang sebenarnya tidak ada penghalang. Kok menjadi tidak ada penghalang? Sehingga apa? Sehingga manusia karena dihalangi akhirnya tidak bisa menyaksikan. Kalau dihalangi kan tidak bisa menyaksikan, begitu. Tujuannya setan itu, ya. Nah, oleh karenanya bahwa penghalang-penghalang itu adalah salah satu perbuatan yang memang ditugaskan kepada setan, ya, agar manusia tidak kembali mengenal dan menyaksikan Allah. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada pasal 10, cahaya dan kegelapan sebagai penghalang manusia terhadap Allah. Di dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 72, Allah berfirman yang dalam artinya waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, yang dimaksud daripada wal murad minal umyi umyul qalbi, yang dikehendaki buta adalah umyul qalbi, atau buta mata hati, atau buta kesadaran. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu fis sudur. Maka sesungguhnya tidak buta, ya, tidak buta mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Tuh. Dari berbagai ayat tadi, maka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu diterangkan lebih lanjut. Maka dari ayat ini dapat disimpulkan. Kesimpulan pertama, wasababu umyul qalbi, sebab kenapa mata hati itu menjadi buta, ya, itu pasti ada sebabnya. Sebab di situ ada hijabul waflati wan nisyan. Karena di situ muncul, ya, sebuah suasana batinnya manusia, yaitu ghaflah, ya. Ghaflah itu apa? Ghaflah itu sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan kemarin, ya. Ghaflah adalah sebuah keadaannya manusia, ya, di mana dia sudah pangling kepada Allahnya, ya. Kalau sudah pangling, ya, yang namanya pangling itu bahasa bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Kang Koyo? Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa selain kata pangling? Lalai, pangling lah. Pangling itu lebih kepada bahwa dia pernah bertemu atau pernah berkenalan, tetapi kemudian dia lupa, ya, lupa sosoknya, ya. Nah, tetapi secara nama dia masih ingat, ya. Cuman sosoknya atau yang lupa terhadap ciri-ciri yang mempunyai nama tersebut, itu namanya ghaflah. Kemudian yang kedua adalah nisyan, yakni lalai, ya. Kalau nisyan ini lebih ringan daripada ghaflah, karena kalau di dalam Al-Quran itu ada sebuah larangan, wala takum minal ghafilin, dan engkau jangan menjadi orang yang sebagian orang dari kelompok orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, atau orang-orang yang pangling kepada Allah. Karena kalau nanti pangling kepada Allah, kalian disuruh bersaksi kepada Allah, ya, hati kalian tidak bisa untuk menyaksikan. Paling-paling engkau hanya bisa menyebut atau mengucapkan kalimat persaksian, sementara hatimu pangling, ya, sebab hatimu terhijab oleh ghaflah, ya, tuh. Nah, kalau nisyan itu lebih ringan, karena memang ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Ini masih ada toleransinya kalau nisyan. Ya, nisyan itu apa? Nisyan itu adalah ya bahwa orang itu ada beberapa saat-saat waktu di mana dia lalai terhadap keberadaan Allah karena mungkin dia sibuk di pikirannya, dia sibuk di perasaannya, dia sibuk urusan dunia, dia sibuk apa-apa. Tapi kemudian ketika dia ingat atau sadar menyadari adanya Allah. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini ayat Al-Quran memberikan petunjuk bahwa lupa-lupa yang seperti ini adalah masih ada potensi untuk dimaafkan atau dimintakan kepada Allah agar tidak dituntut, karena memang sifat manusia, sifat dasarnya adalah lalai, itu lupa dalam arti lupa tapi dia masih bisa mengingat ya atau menyadari adanya Allah karena dia kemudian masih memiliki kemarifatan di dalam hatinya. Itu kalau nisyan. Nah, ngumyul qalbi atau buta mata hati itu disebabkan ghaflah itu tadi, artinya pangling kepada Allah. Dan juga ini kalimatnya wan nisyan, lupa. Nah, ghaflah, pangling dan lupa ini terjadi ba'dal ahdi mir rabbihi, setelah terjadinya perjanjian, ya, perjanjian sakral seorang manusia kepada Tuhannya. Itu. Nah, sekarang sebab ghaflah atau sebab pangling itu apa? Pangling kepada adanya Allah. Wasababul ghaflati al-jahlu min haqiqatil amri al-ilahiyyi. Sebab kenapa orang itu pangling ya kepada Allah, ya, bisa ora paham maning, ya, sudah tidak bisa ingat lagi, maka ini disebabkan adalah al-jahlu, bodoh, ya. Sebab apa? Sebab bodoh dari apa? Min haqiqatil amri al-ilahiyyi. Bodoh dari hakikat perkara Tuhannya. Hakikatil amri al-ilahi itu apa isinya? Hakikatnya perkara kan bangsa ketuhanan itu apa? Ya terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi sebenar-benarnya fa'lam annahu itu di Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, mengertilah, sadarilah bahwa annahu itu kalau dimaknani dengan cara makna pesantren itu satuhune kelakuan. Satuhune kelakuan itu apa kalau di bahasa Indonesia kan? Kalau di bahasa Indonesia kan itu sesungguhnya keadaan yang sebenar-benarnya. Itu kalau bahasa Indonesianya. Apa yang sebenar-benarnya? Hakikatul amri, hakikat perkara al-ilahi itu apa? La ilaha. Tidak ada ilah. Ya. Kalau boleh dibahasakan dengan bahasa yang sederhana ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Illallahu, kecuali adanya Allah. Itu hakikatil amri al-ilahiyyi. Nah, maka akibat kebodohan atau ketidaktahuan inilah ya. Kenapa bisa itu muncul? Ya karena dia bodoh kepada hakikat tauhid itu. Kenapa kok dia menjadi bodoh kepada hakikat itu? Karena yang menyebabkan adalah justru orang itu ya merebut adanya Allah dengan apa? Dengan pengakuan adanya manusia. Karena satu-satunya yang menutup adanya Allah adalah pengakuan adanya manusia. Lah akhirnya menjadi bodoh. Ya, bodoh terhadap hakikatul amri. Nah, sekarang diteruskan lagi wasababul jahli min hakikatil amri al-ilahi. Sebab kenapa manusia menjadi bodoh pada hakikat urusan ketuhanan atau tauhid itu adalah istilahu sifati zulmaniyah. Ya, sebabnya adalah istilah itu berarti apa? Istilah itu mendominasinya sifat-sifat kegelapan yang menyelubungi hati. Ya, lah sifat-sifat kegelapan itu apa? Yang menyeliputi hati atau menyeliputi ruhnya manusia. Di sini dicontohkan adalah sifat-sifatnya iblis. Sifat-sifatnya setan itu begitu ya. Apa di situ dicontohkan? Karena dia masih masih memupuk ya, masih merawat, masih nyekeli, memegang atau masih berada pada perilaku setan atau akhlaqus syayatin. Apa contohnya di sini? Kal kibri ya. Kal kibri itu apa artinya? Artinya adalah sombong ya. Sombong itu apa? Ya tidak mau menerima kebenaran ya. Terus
sombong tinggi hati. Nah, kenapa ini muncul sombong? Ya karena dari awal manusia ini itu merampas, ya, merebut keberadaan Allah dengan apa? Dengan mengaku-ngaku kedirian manusia. Itu. Terus mendominasinya sifat-sifat setan itu di sini wal khiddi. Ya. Khiddi itu apa? Khiddi itu dengki. Ya. Wal hasadi dan iri, yes, iri dengki. Ya. Kemudian wal bukhli, pelit. Ya. Kemudian wal ujubi, ujub, bangga diri. Ya. Wong dirinya itu nggak ada kok sampai bangga diri. Nah, ini kenapa awal sumber semua itu? Ya karena dari awal dia mengasosiasikan atau menginterpretasikan atau mengimajinasikan bahwa dirilahnya yang ada, yang eksis. Akhirnya muncul seperti ini. Wal ghibati, ngerasani, wan namimati, adu-adu, wal kidbi, lan goroh utawa bohong. Dan sifat-sifat yang lain, ya. Seperti apa kalau di dalam syarah kitab Hikam itu dilanjutkan kembali, ya. Watak-watak kesetan itu, ya. Wal batoru, ya, batoru apa? Khifatul akli, enteng akale. Maksudnya ini loh. Jadi kalau boleh dipetakan, ya, manusia itu adalah sebatas akal pikirannya ketika digunakan dengan baik dan benar. Artinya akal yang baik dan benar itu hanya bisa terjadi ketika akal pikiran manusia yang sering disampaikan dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, itu ketika akal itu tunduk kepada kesadaran hati, maka akal ini akan terpimpin. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Nah, nafsu ini boleh diasosiasikan atau boleh disimpulkan adalah ini wilayahnya setan dan iblis. Kemudian hati atau kesadaran hati itu adalah wilayah ketuhanan atau kesadaran. Itu begitu. Nah, terus sekarang, ya, dengan seperti itu, ya, dengan seperti itu solusinya bagaimana? Ya, kan semuanya harus ada solusi. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Ketika Allah memberikan masalah, kesulitan, maka di situ ada solusi dan kemudahan. Nah, dengan seperti itu berawal dari bahwa keakuan manusia, ya. Kenapa kemudian manusia itu disuruh belajar sifat-sifatnya Allah, sifat wajib 20 yang paling monumental adalah pertama adalah sifat wujud, sifat ada. Ini sebenarnya ketika seseorang memahami atau belajar sifat wujud, sifat ada, itu sebenarnya mestinya manusia harus menyadari dan memahami bahwa ketika Allah bersifat wujud atau bersifat ada, maka mafhum mukhalafahnya atau mafhum kebalikannya adalah selain Allah itu tidak ada, termasuk orang-orang yang sedang belajar sifat wujud. Itulah belajar tauhid dengan kesadaran hati. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang kemudian mempelajari sifat wajib 20 terutama sifat wujud. Ini mereka justru memahami ilmu tauhid, ya, ilmu ketuhanan itu dengan logika. Jadi memahaminya itu sebatas dengan logika. Nah, terus dampaknya bagaimana kalau memahami ilmu tauhid dengan logika? Sebatas logika bukan ditambah dengan kesadaran hati, maka di situ pasti akan muncul kalau sebatas yang namanya kesimpulan pikiran, bahwa pikiran itu kemudian menyimpulkan oh ya Allah ada, ya. Tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hati bahwa oh hanya Allah yang ada, aku tidak ada apa-apanya, aku bukan siapa-siapa. Lah, oleh karena hanya sebatas mempelajari tauhid itu sebatas akal, sehingga akhirnya terjadilah dua keadaan. Ya, kalau dua keadaan, ya, maka satu yang ditimbulkan adalah dia tidak memahami kondisi yang sebenarnya, tidak paham hakikatil amri. Karena apa? Dia masih menduakan adanya Allah. Dan ini yang sering disebut adalah bibit kesyirikan. Nah, bibit kesyirikan ini, ya, itu akan memunculkan sifat-sifat madmumah seperti tadi yang pernah saya sampaikan, yang pernah disampaikan. Nah, dengan seperti inilah, ya, menduakan adanya Allah, ya, kalau boleh dibilang inilah ilmu syariat. Ilmu syariat itu memahami apa saja dengan logika, tidak dengan kesadaran hati. Sementara tarekat, hakikat, marifat adalah sudah tidak cuman dengan akal, tetapi sudah mulai dengan masuk ke dalam kesadaran hati. Lah, untuk sampai kepada kesadaran hati, untuk bisa menerima ilmu-ilmu tauhid itu, maka sebelum sampai ke hati, ternyata di dada itu
adalah sarangnya sifat-sifat mazmumah yang harus diwaspadai agar engkau bisa sampai kepada hati, kesadaran hati, sehingga engkau akan diberi faham oleh Allah keadaan yang sebenarnya. Tuh. Nah, jadi posisi akal, pikiran, dan perasaan ini adalah sababu tanazzulihi ila asfala safilin, sebab turunnya derajatnya manusia kepada asfala safilin. Asfala safilin itu apa? Serendah-rendahnya derajat dan makom. Maka untuk kemudian bisa kembali kepada tanah asal kemurnian, ya, tanah kemuliaan atau tanah air yang sebenarnya, maka dia seseorang itu pertama solusinya adalah bitasqili mir'atil qalbi bimisqalit tauhid. Yang pertama tentunya untuk mengurai masalah satu, dia terjerembab kepada sifat-sifat dulmaniyah itu tadi, sifat-sifat kesetanan, akhlak-akhlak setan itu harus disadari, karena itu yang menyebabkan dia bodoh, ya. Kemudian setelah itu wabil ilmi wal amali, setelah engkau belajar tauhid dengan baik dan benar, tentunya dengan baik yang dan benar itu maksudnya bagaimana? Tidak hanya sekedar dengan akal, tapi dengan kesadaran hati. Oleh karenanya sifat wajib 20 itu tidak sekedar dihafal dan diartikan, tapi kemudian disadari dan dihayati. Lah setelah itu baru kemudian engkau harus mengamalkan. Ya. Setelah engkau tahu bahwa yang berhak mengaku ada, mengaku hidup itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya manusia harus sadar bahwa dia posisinya adalah tidak punya apa-apa dan tidak memberhaki apa-apa. Sehingga dari situ dia mulai mengamalkan dan mujahadah. Oh, kalau begitu, ya, sifat-sifat yang tidak baik yang kadang muncul di perasaan dan pikiran, itulah ya yang harus diwaspadai, yang harus tidak diikuti lah intinya. Tetapi kalau kemudian ya yang terjadi itu adalah manusia itu masih tidak tahu kepada adanya Allah, ya, maka yang terjadi adalah dia mempelajari bagaimana beramal, ya, membersihkan itu ya hanya sebatas teori-teori saja. Karena yang dimaksud daripada mamal itu apa? Adalah mujahadatil qawiyah, yaitu mujahadah. Mujahadah itu apa? Berperang. Al-qawiyah, benar-benar berperang, dohirun wa batinan, ya, berperang melawan keakuannya diri sendiri, di mana keakuan itu adalah sarang sifat-sifatnya setan, ya, harus disadari betul-betul. Karena dengan seperti itu hatta tahsulah hayatul qalbi, sehingga dari situ hidupnya hati, atau bangunlah kesadaran hati binurit tauhidi, dengan cahaya tauhid. Tauhid itu apa? Ya qul huwallahu ahad, katakanlah, sadarilah bahwa dia itu esa di dalam zatnya, adanya Tuhan, sifatnya esa di dalam sifat-sifatnya. Apa esa di dalam sifatnya? Qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama basor, kalam, ya. Qudrah mampu, irodah kalam, terus qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama basor. Ilmu itu ilmunya Allah, hayat, urip itu hidupnya Allah, sama mendengar itu mendengarnya Allah, terus basor melihatnya itu melihatnya Allah, kalam itu bicaranya Allah. Nah itu ya. Terus kemudian mengesakan di dalam perbuatannya, artinya alam lahir, alam fisik itu semuanya adalah ayat-ayat kekuasaan Allah atau perbuatan Allah. Nah kalau sudah seperti ini, fayadhkuru watnahul asli, kalau manusia sudah sadar yang ada ini Allah, maka dia sudah mulai sadar, oh dia sudah sampai kepada tanah air asal, kesadaran mengenai keberadaan Allah yang benar-benar meliputi lahir batinnya. Wa yarji'u wa yastaqu ila watnihil haqiqi, sehingga orang itu telah berhasil sampai kepada negeri asalnya, itu alam lahut. Setelah ingat, ia akan pulang dan ingin sampai ke negerinya yang hakiki. Itu begitu. Nah, maka dengan pertolongan Allah selanjutnya, ya, penghalang yang berupa kegelapan nafsu tadi, ya, itu mestinya tetap harus diwaspadai. Oh iya ya, ini itu hanya penghalang sifat-sifat yang tidak baik, itu begitu. Ya. Nah, dengan demikian maka wa ba'da irtifa'i hadhil hujubi dzulmaniyah fatabqa an-nuraniyah wa yasiru basirun yabsurur ruh, sehingga
Setelah hijab-hijab kegelapan ini sirna, sirna itu maksudnya apa? Dia sudah bisa mengidentifikasi mana ego dia, mana yang menyadari ego. Maka yang menyadari ego itulah penyaksi, ya. Penyaksi di mana kok orang itu bisa mampu menyaksikan egonya, pikiran dan perasaannya, maka dia sebenarnya menyaksikan itu, menyaksikan mewaspadai itu adalah dengan sang syahid itu sendiri, asyahid itu sendiri. Artinya bahwa keberadaan dia yang saat itu sudah mampu mengamati pikiran dan perasaannya itu adalah semata-mata dia itu teranugerahi oleh keberadaan Allah. Itu begitu maksudnya. Itu jadi solusi supaya manusia itu bisa naik dari derajat yang terendah. Derajat yang terendah sudah diterangkan adalah akhlakus sayatin, ya. Jadi hati itu esiku mantil-mantil karo sifat-sifat madmumah, ya. Tuh. Dan juga bahwa kalau tidak disapi seperti itu, maka hati itu juga masih terkantil-kantil atau terkait-kait dengan akhlakul bahaim, ya. Senengane apa akhlakul bahaim? Cici seneng syahwating weteng, syahwating farji, seneng dunia dan lain sebagainya. Tuh. Jadi sifat-sifat basariah itu apa namanya? Kembali kepada dua, ya, sifat binatang dan sifat setan. Itulah yang menutupi manusia. Kami akhiri dengan statement dari kalamnya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau memesan ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu untuk menghindari seluruh sifat-sifat yang berlawanan pada posisi hambamu kepada Allah. Tujuannya apa? Litakuna linidal haqqi mujiban. Supaya dirimu itu dengan panggilan Allah. Panggilan Allah itu apa? Panggilan Allah itu zikrullah. Panggilan Allah itu sadar Allah, ya. Sholat itu untuk sadar Allah, sholat 5 waktu. Terus kemudian sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu ya fasnau ila dzikrillahi wa darul ba'i dalam ayat Al-Qur'annya. Jadi tujuannya wong Jumatan ki sadar Allah. Itu begitu. Mujiban dapat ngijabai, dapat melakukan, dapat melakukan dengan baik sih bagaimana itu. Wa min hadratihi qoriban, dan dari hadrah atau kehadirannya Allah itu engkau qorib. Qorib itu apa? Dekat. Karena Allah mempunyai satu nama Al-Qorib, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Jadi kehadiran Allah, ya, itu sudah ada dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun. Kehadiran Allah. Nah, ketika sholat itu kok kemudian tidak bisa, ya, mengalami kehadiran Allah, maka perlu dicek kembali bahwa orang itu dalam memahaminya Allah itu masih sebatas logika pikiran, mencari ilmunya itu sebatas pikiran, atau sudah ditambahi dengan kesadaran hati. Kalau hanya sekedar akal pikiran, ya, maka mau tidak mau bahwa keadaan batin manusia itu ya, yaitu tadi sih terbulat-bulat akhlakul bahaim. Akhlakul bahaim itu dia masih diliputi oleh keinginan, kesenangan perut, farji, urusan dunia, syahwat-syahwatnya dunia. Ya lihat di dalam sholatnya, apakah ada kehadiran Allah di situ? Apa urusan dunia? Itu sudah menjadi tanda-tanda posisi manusia. Tidak bisa dibohongi karena dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kemudian tidak bisa menghadirkan atau merasakan kehadiran Allah yang maha ada, ya, terus kemudian yang dialami adalah itu tadi syahwat-syahwat urusan dunia, atau bahkan kemudian lebih parah lagi akhlak-akhlak setan, kibir, sombong, iri, dengki dan lain sebagainya, itu masih berada di situ, masih engkau rasakan, berarti itu tanda, ya, tanda yang sedang diberitahukan kepada diri manusia. Tinggal manusianya sadar atau tidak. Ya, kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.